Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wasallam ala nabiyya ba'da. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. Na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati lahum ajrun ghairu mamnun. Sungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh, mereka akan mendapatkan balasan yang tiada putus-putusnya. Sadaqallahul adzim. Bapak dan ibu-ibu, hadirin dan hadirat jamaah rahimakumullah. Bersyukur kita kepada Allah, sehat walafiat kita bisa menjalani tugas kita sebagai seorang hamba Allah, menjalankan tugas sebagai khalifatullah, dan bisa beraktivitas memenuhi segala kebutuhan kita dalam menjalani dunia nangku. Salawat dan salam mari kita kirimkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa alihi washabihi ajma'in. Bapak dan ibu-ibu hadirin berbahagia. Identitas manusia yang membedakan dari yang lain, salah satunya adalah manusia makhluk yang bergerak dan berbuat. Itulah identitas manusia, di samping berpikir juga bekerja, beramal dan berbuat. Bila mana itu sudah hilang di manusia, maka hilanglah satu di antara sifat atau nilai kemanusiaannya. Karena manusia kerjanya, aktivitasnya adalah bergerak dari satu ke tempat yang lain. Bapak dan ibu hadirin berbahagia, maka Allah suruh kita berbuat, bekerja, yang dalam bahasa Quran disebut dengan beramal. Wa qul ya'malu, katakan Muhammad, beramallah kamu, berbuatlah kamu, bekerjalah kamu. Itu perintah agama kawan. Jangan kita pernah berhenti beramal, bekerja dan berbuat. Karena yang akan dilihat nanti hasil karajua itu. Maka banyak ayat katakan akan fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Nanti diceritakan kawak baliak yang sudah wak kerjakan itu. Amal bapak dan ibu-ibu itu bekerja, berbuat. Tapi jadi modal akhirat ketika disifati dengan saleh. Kalau sebatas amal itu belum tentu jadi saleh. Karena awak makan beramal, awak salat beramal, awak bekerja beramal, awak pai menggalih beramal kan. Tapi apakah semuanya jadi saleh apa tidak? Tak semua amal itu menjadi saleh. Maka bapak dan ibu-ibu, dalam Quran ada pekerjaan atau amal itu balasannya bukan sampai siko saja. Dan sebaliknya ada amal yang didahulukan balasannya di dunia. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faja'alnahu haba'an manthura. Kata Allah dalam surat ke-23 Al-Furqan, wa qadimna ila ma'amilu min amalin.
kami pacapik basuh awaknya. Balasan dari karajo yang dikarajokan seseorang. Di balasan karajonyo amalnya tu dipacapik di Allah kini. Faja'nahu haba'an mansura. Sedangkan balasan di akhirat tidak ada lagi. Karena amal itu bagaikan debu yang berterbangan. Yang namanya debu terbang noleh kan. Itu tidak ada bakil dah. Atau balasan untuk satu amalan yang dikerjakan tidak sesuai dengan tuntunan agama, maka amalnya faja'alnahu haba'an mansura, seperti debu berterbangan. Abih apuih hilang begitu saja. Itu yang wak takwikkan Bapak dan Ibu-ibu, kita sudah berbuat, kita sudah melakukan perbuatan baik, tapi dalam pandangan agama tidak jadi baik. Kita sudah beramal, amal kita tu tak jadi saleh. Kita sudah berbuat baik, tapi perbuatan baik itu jadi hampa. Maka besok doa orang di akhirat minta amal kebajikannya ke Allah. Ternyata amalnya sudah habis di dunia. Bahkan dituduh oleh Allah, engkau pembohong. Anta kadzdzab, amat pendutuk. Kenapa bisa Bapak dan Ibu-ibu? Karena sudah didahulukan balasan dari karajonyo di dunia. Ayat itu memang bercerita tentang orang-orang kafir kan. Orang kafir kalau membuat bayatnya di dunia, dapat balasan dari karajo bayatnya itu di dunia kan. Kalaunya berbuat baik, maka perbuatan itu balik kayaknya. In ahsantum li anfusikum. Misalkan nyo nolong orang miskin, paling tidak imbas kayaknya beko orang miskin tu elok kayaknya, atau orang kampung mencapnya orang baik. Nyo mengerjakan perbuatan baik, mungkin perbuatan itu tercatat dan ini sebagai orang yang baik. Oh, ketika nyolah dipandang orang-orang baik, mungkin mudah urusannya. Mungkin banyak yang mudah dari sisi ekonomi kalau nyo manggalikan. Itu diantara makna wa qadimna ila ma amilu min amalin, dipacapik balasan karajonyo di. Itu untuk orang kafir kan. Sehingga Allah sebutkan faja'alnahu haba'an mansura. Sehingga amalnya bagaikan debu yang berterbangan. Balindung wa pada Allah dari nasra manangko kan. Karena ternyata ada orang yang amalnya utama, tapi ternyata ketika di akhirat balasannya tak dapat sama sekali. Ada orang yang ahli Quran, ada orang yang ahli sedekah, ada orang yang ahli perang. Ketiganya melakukan usaha semaksimal mungkin, tapi ternyata di akhirat habis amalannya. Kenapa bisa? Karena amalan itu sudah dipercepat balasannya di dunia. Apa balasannya? Ketika dia bekerja, ketika dia berperang, ingin tercatat sebagai pejuang di jalan Allah. Dicatat dalam lembaran negara. Dicatat dalam sejarah bahwa orang Iko adalah orang yang patriot, yang berjuang membela agama, membela negara, membela masyarakat lemah. Tapi karena motivasinya salah, Bapak dan Ibu itu tidak tahu awak abstrak kan, letaknya di dalam. Karena nyotando, tapi sayangnya karena nyotando tidak tahu, nanti di akhirat tidak ada lagi yang didapatkan. Maka amalnya haba'an mansura. Aku Bapak dan Ibu-ibu yang kadang-kadang perbuatan baik, bungkusnya baik, tapi hasilnya tidak baik. Aku nak takwikkan. Pulang wak haji, tidak ada sedapik. Sudah wak sedekah, tidak ada sedapiknya. Sudah wak tahajud, nol nilainya. Kenapa? Karena jangan-jangan itu bahkan menjadi sumber dosa dan kesalahan bagi aku. Kadang Bapak dan Ibu ada orang yang amalannya berkelanjutan. Bahkan Bapak dan Ibu
disebut oleh Allah lahum ajrun ghairu mamnun. Mereka mendapatkan pahala balasan dari karajonyo yang tidak terputus-putus. Bapak dan Ibu-ibu, pemahaman ayat ikum misalkan, atau dalam surat lain ada 4 kalimat, 4 ayat yang menjelaskan ajrun ghairu mamnun itu. Bapak dan Ibu-ibu, itu sebagian besarnya bercerita tentang orang beriman dan beramal saleh. Maka diberikan penjelasan oleh agama, ada orang yang balasan kerjanya tidak terputus-putus. Kalau tadi wa qadimna ila ma amilu min amrin faja'alnahu haba'am manthura. Balasannya dipacape kini dapat di dunia. Kalau nyo ahli sedekah dibuatnya surau, terkenalnya sebagai seorang dermawan. Dapat predikat itu di dunia kan. Kini dapat. Tapi nanti faja'alna haba'am manthura. Amalnya bagai debu berterbangan. Tapi dalam ayat yang beberapa kali Allah sebutkan, 4 kali kalimat yang bersamaan dengan itu. Kalimat Allah sebutkan illal ladzina amanu wa amilus shalihat, atau innal ladzina amanu wa amilus shalihat lahum ajrun ghairu mamnun. Amana lahum ajrun ghairu mamnun adalah balasan karajonyo tidak terputus-putus. Kata para ulama, Bapak dan Ibu-ibu, satu misalkan pemahaman ediko, kalau orang biasa ketika muda atau ketika sehat karajo elok, salatnya jago, baca Quran, berzikir, beribadat, jauhi dosa. Nanti satu saat tua atau sakit misalkan, yang tidak bisa salat seperti kini, yang tidak bisa tahajud seperti awak lakukan kini, tidak bisa awak lakukan ibadah seperti apik mode kini misalkan. Nanti ketika tua sudah sakit, maka awak dicatat oleh Allah melakukan amal seperti ketika muda dulu awak sedang sehat kan. Makanya tidak benar orang katakan habis lah pensiun baru beribadah. Kenapa? Karena jangan-jangan ketika pensiun tidak sakuat muda, tidak sakuat kini. Jadi kalau kini awak sedang kuat kau beribadat, nanti tua sakit tidak sebanyak kini, maka ketika tua itu dicatat amal awak penuh seperti ketika muda kan. Maka Nabi ingatkan kawan, jangan ditunggu masa tua ketika awak masih muda kan. Nah, pergunakan dia awak syababaka qabla harumika, masa mudamu sebelum masa tua. Dan ketika masa muda, jangan itu dilalaikan. Pemahaman falahum ajrun ghairu mamnun yang kedua adalah balasan bagi seseorang yang nyukarajokan Bapak dan imbangannya. Balasan karajonyo itu sejak dari dunia sampai ke akhiratnya. Jadi kalau orang berbuat baik yang dilandasi iman dan amal saleh, itu landasannya berbuat, Bapak dan Ibu-ibu, lahum ajrun ghairu mamnun. Balasan berkelanjutan, berkesinambungan, indak terputus-putus, indak saja di akhirat, sudah mulai di dunia kan. Paling sederhana kalau orang berbuat baik, beramal saleh, nanti coba rasakan sudah salat zuhur, tapi jujur awak ke diri awak apa? Selesai awak nanti salat zuhur, sudah berdoa awak, sudah awak beribadat, keluar surau, duduk di kadai. Rakin mau saya kinakinnya, tanang batin jiwa awak kan. Itu ajrun dari karajo awak, balasan dari karajo bayi awak. Selesai awak beribadat kan, tanang batin awak. Kenapa orang minuman tua? Kenapa orang narkoba? Karena ingin mencari ketenangan itu kan. Kenapa orang narkoba itu berulang-ulang kali? Karena dipandangnya ketika menghisap narkoba itu hilang masalahnya pada saat itu kan.
Berarti kan ini mencari ketenangan. Dia awak tak minum narkoba, tak babaya-baya bagaimana. Indah gaya dikajak-kajak polisi. Indah awak di awak selesai wak beribadah. Tenang jiwa awak. Itu ajrun dari amal yang kita kerjakan. Maka betapa banyak Bapak dan Ibu-ibu orang bisa sembuh dengan hanya baca Quran kan. Dan ibu-ibu yang sudah stadium 4 kankernya, yang tak mungkin lagi diobati secara medis, ala singang tu nyutu angkat tangan kan. Jadi seorang dokter bedah bilang kok, kak ini itu mak tu, nek ini sudah sembuh. Padahal tidak bisa diubik lagi. Ini udah sembuh. Nah, kalau ada sakit, tandanya reaksi dari penyakit itu bekas-bekasnya, akhirnya begitulah. Kalau dah milimonyo paling lama sebulan lemat meninggalkan. Lama sebulan ya. Rasulullah Bapak dan Ibu-ibu, nyata Bapak dan Ibu-ibu, diajarkanlah di dokter. Jadi kalau sakit ini baca surat iko, ayat iko kan. Dan agaknya ayat yang nyobaca stimulus saja, dorongan saja. Baca surah Ar-Rahman, Al-Waqi'ah, Al-Baqarah, itu ya, ayat kursi. Baca itu. Kalau sakit nek baca ayat itu. Ternyata sampai hari kini sudah tahunan ini itu ndak jo mati-mati kan. Padahal keceknya hanya sebulan paling lama. Kenapa kok bisa? Itu ketenangan yang didapatkan. Itu ajrun di dunia, apalagi ajrun di akhirat. Wah, luar biasa. Kadar itu Bapak dan Ibu-ibu menatapi jalan hidup awak yang panjang, yang tidak bertepi nangko. Tiap hari bertambah hari, berubah jadi bulan. Bulan tambah bulan berubah jadi tahun. Dia tong diurang, tanya orang barang mua kini 72 tahun. Hitungan awak. Ibarat tinggal rahasia Allah. Maka dari itu karena memang rahasia Allah ndak non barat tinggal nan tahu barang nalah tapakai. Maka dari itu jangan sampai amal wa haba mansura, bagaikan debu berterbangan, tapi jadikan balasan karajoa ajrun ghairu mamnun. Bila mana itu karajokan mudah-mudahan modal awak cukup menghadap Allah sembari menyelesaikan dosa besar awak dengan bertaubat dan beristighfar ke Allah sebanyak-banyaknya. Bila mana ajrun ghairu mamnun sampai ke akhirat nanti kita dapatkan. Itulah kebahagiaan hakiki. Tapi jangan sampai balasan baik itu hanya cukup pembayar utang dosa. Kadang itu kalau lagi dosa kini banyak taubat ke Allah. Sedangkan perbuatan amal saleh landasi dia amal saleh itu dengan iman yang kuat. Itulah kata Allah orang yang mendapatkan ajrun ghairu mamnun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.